Ya, udah lumayan banyak, udah masuk, berarti saya mulai langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas MP 1B. Ya, ketemu lagi di pertemuan kedua di minggu ini. Seperti biasa ya, kalau misalkan teman-teman memungkinkan ya tolong dihidupkan kameranya. Kita supaya bisa saling mengenali satu sama lainnya ya. Terus apalagi ya, hari ini agendanya seperti yang kemarin saya info di pertemuan pertama kita. Agendanya ini sebenarnya mau saya agenda utamanya ya untuk membahas Fornex. Jadi masih di seputar looping ya, karena memang logika percabangan yang mau kita pelajari juga di pertemuan kali ini. Hanya saja kalau yang sebelumnya menggunakan GoTo ya, sekarang kita gunakan Fornex. Ya, Fornex itu nanti seperti apa itu yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, yang pertama ya, yang pasti teman-teman harus ingat ya, harus teman-teman ingat, kalau yang pertemuan sebelumnya saya langsung share screen ya teman-teman. Tolong dikasih share screen dong. Ya. Ya. Ya, sebelum itu mungkin saya share itu dulu ya, yang mau saya info ke teman-teman, yang waktu cara penilaian saya untuk skema flowchart itu seperti apa. Ini coba saya share. Ya, ini contohnya, contoh yang sudah saya buat ini untuk kemarin dari Mbak Dwi Hanifah ya, contohnya ya. Ya, jadi saya tuh biasanya buat nilai teman-teman dari atas ya kan sampai ke bawah sampai N sini. Nah, masing-masing itu ada poinnya sendiri yang nanti jika dijumlahkan atau nanti hasilnya dibagi. Kalau ini sih kebetulan sama, jadi biasanya saya jumlahkan aja supaya nilainya maksimalnya 100 ya, nilainya 100. Jadi saya bagi-bagi. Ini contohnya kalau pertama berarti print judul ya. Kalau print judul gitu aja udah saya kasih nilai 5. Ini saya kasih 5 ya. Yang penting benar aja print judulnya apa dan lain sebagainya. 5 maksimal ya, ini angka maksimal ya teman-teman, jika memang dirasa benar semua ya. Kalau misalkan ada yang salah ya berarti dikurangi nilainya kan, kayak gitu. Ini 1, di sini nilai maksimalnya ada 5, dan punya Mbak Dwi Hanifah ini 5 nilai maksimal berarti ya. Oke, sini. Terus kemudian untuk kedua itu read ya, ada read, nama string, golongan, status, sama anak kayak gitu ya. Punyanya Mbak Dwi Hanifah ini kan kebetulan statusnya kan kurang ya sebenarnya ya, statusnya kan harusnya status string kayak gitu ya. Ini nilai maksimalnya, kalau misalkan ini dinilai maksimal itu nilainya adalah 10 jika benar 4-4-nya. Kalau punyanya Mbak Hanifah ini kan berarti salah satu, berarti ini nilainya harusnya berarti jadi 7, sebentar, besaran nilainya jadi 7 7,5 ya, karena kalau 4 kan berarti 10, nilai maksimalnya ini berarti 7,5 punyanya Mbak Dwi Hanifah ini. Terus kemudian data ya kan, data. Terus kalau misalkan data itu berarti nilai maksimalnya di sini saya buat 5 ya, ada karena di sini ada poin ini x, 0,0000 ini ya, karena memang kalau misalkan nggak ada itu pasti pasti nggak mau, pasti anak error ya teman-teman ya di sana. Jadi harus ada sampai ke x, 0,00 seperti ini. Kalau misalkan benar berarti kan nanti programnya kan juga ada benar ya, itu nilai maksimalnya 5 ya. Boleh yang seperti kemarin saya sampaikan ke teman-teman ya, boleh seperti itu atau boleh
X, 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 X. Yang penting ini adalah sama dengan jumlah yang ada di read ya. Ya, yang di read itu ada berapa variabel di sini ya. Di sini ada berapa variabel. Kalau 4 ya berarti harus jumlahnya berarti ada 4, berarti 1 2 3 4 kayak gitu. Oke, nilainya berarti 5 kalau yang di sini. Terus kemudian selanjutnya itu adalah looping yang pertama. Berarti untuk ibaratnya dia stoppernya ya. Stoppernya kemarin kan kalau punyanya Mbak Dwi Hanifah ini kan pakai yang X. Jika ketemu X berarti dia berhenti kan kayak gitu ya. Jika ini benar, ya kan? Jika ini benar, walaupun kemarin punyanya Mbak Dwi Hanifah itu ada lebih besar ya, lebih besar sama dengan sebenarnya ya. Kalau lebih besar sama dengan itu sebenarnya kebetulan ini masih saya benarkan ya. Kalau misalkan X itu sebenarnya nggak perlu ada lebih besar ataupun kurang dari, karena kalau lebih besar kurang dari itu biasanya berlaku untuk yang numerik ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini adalah variabelnya berbentuk huruf seperti ini ya, berarti string seperti itu, jadi cukup sama dengan aja. Jika ketemu sama dengannya itu X ya berarti N, kayak gitu aja ya. Ya, tapi sebentar kalau lihat di sini berarti ini masih saya benarkan ya, masih saya kasih bonus lah istilahnya, saya kasih nilai optimal di ini, berarti 10 nilainya. Jika ini benar, terus garisnya ini juga benar, berarti nilainya juga 10. Ini kan garisnya benar ya sampai ke N ini. Ya, ini garisnya benar sampai ke N, berarti ya sudah, berarti nilainya 10. Agak tinggi daripada yang lain di sini. Di loopingnya aja sudah termasuk tinggi ya di sana. Terus kemudian looping yang kedua kan berarti nyari apa, gaji pokoknya kan dari golongannya. Ya kalau golongannya itu benar per masing-masing kayak gini, per line seperti ini saya katakan per line ya, kayak gini teman-teman ya, kayak gini. Ini saya kasih warna yang beda aja. Oke, kalau misalkan yang seperti ini ya, ini berarti nilainya 5. If golongannya benar, misalkan then sebenarnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Misalkan if golongan 1 jika benar berarti kan dia gajinya 2 juta, termasuk garisnya ini juga benar ya kan, garisnya benar berarti nilainya optimal 5. Kalau misalkan di sini ada yang salah Pak ya berarti tinggal saya kurangi aja, bisa jadi misalkan di sini salah gitu ya, bisa jadi saya kurangi 2 ataupun 1 kayak gitu, tergantung nanti seperti apa. Biasanya saya bagi rata sih, 1, 2, 3, berarti kalau misalkan salah satu ya mungkin 1 sampai 2 lah nilainya, saya kurangi kayak gitu. Oke ya, yes, kayak gitu ya. Terus lanjut yang kedua, ini juga sama, ini nilainya juga sama 5. Ini benar, garisnya juga benar, berarti sempurna, dapatnya 5, angka maksimalnya 5. Terus kalau misalkan di sini gap yang terakhir kan no ya. Kalau no kan biasanya teman-teman juga bisa, misalkan mau nulis if golongan 3 sama dengan itu juga bisa ya. Atau cukup menuliskan GB sama dengan 5 juta kayak gini aja. Ini sudah benar juga, dapat nilainya maksimal, sehingga untuk looping yang ada di penentuan gaji ini cukup besar nilainya ya, sampai ke 15 poinnya ya, sampai ke 15 ya, jika benar semua ya 15. Oke, terus habis itu lanjut ke berikutnya kan, cari statusnya dia. Statusnya dia benar, ada seperti ini ya, selalu ini kan paling benar, ini udah status menikah. Jika menikah gajinya sekian, jika tidak gajinya berapa, kan benar semua termasuk garisnya ya kan, kayak gitu. Berarti kalau udah benar semua ya berarti saya kasih nilai maksimal 10. Kalau misalkan salah satu salah Pak, misalkan di sini salah ya, di sini salah misalkan di sini salah atau di sini salah, ya berarti tinggal dikurangi aja ya. Berarti pengurangannya kalau misalkan 3 10 ya salah satunya saya salah, berarti saya kurangi 3 jadi 7 kayak gitu. Kalau punya Mbak Hanifah ini kan benar, berarti maksimal 10 nilainya ya. Terus kemudian lanjut cari ke apa, anak ya di sini ya, cari anak, berarti if anak dan seterusnya. Ini jika benar, ini masing-masing saya kasih 5. Agak besar juga di sini karena memang perhitungannya juga cukup banyak juga di sini ya masing-masing. Ini kalau misalkan benar
saya kasih 5, ini 5, ini 5, ini 5. Berarti maksimal di sini adalah 15 ya. Oke, kayak gitu. Udah, lanjut ke perhitungan berikutnya kan. Berarti gaji total nulis gini aja, udah termasuk ini, udah saya kasih 5 kan, berarti kan ya kan. Gaji total ini saya bener, berarti saya kasih angka 5 di sini. Oke, habis itu lanjut seterusnya, ada looping lagi, ternyata cari dia apa, golongan kan, pajak tadi, misalnya golongan 3 pajak berapa. Ini nilainya saya kasih 10 juga poinnya. Berarti ini benar, ini benar, ini benar ya, poin 10. Oke, habis itu lanjut ke gaji bersih ya. Ya, gaji bersih, gaji total dikurangi pajak, seperti itu. Udah nulis seperti ini aja juga saya kasih poin 5. Terus yang krusial juga di sini ya, nilainya cukup banyak ya teman-teman. Sebenarnya kalau di sini kan tinggal nulis print aja ya. Kalau printnya ini benar, ini kan banyak, ada 1 2 3 8 sepertinya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 man 10 bener semua, berarti saya kasih poin 10 ya kan, saya kasih poin 10. Udah gini tuh kalau nulisnya teman-teman bener ini aja, dan nilai 10. Kalau misalkan kurang satu pak, ada biasanya pas ujian itu kadang-kadang lupa GP-nya nggak ditulis atau pajaknya nggak ditulis kayak gitu misalkan, ya itu jadi pengurang aja, jadi 8 atau berapa tergantung salahnya ya, itu nilainya 10. Oke, semua total berarti baru 95 kalau misalnya dari bawah ini sampai atas 95. Itu ada satu lagi adalah yang penting juga di sini, ada looping ya, yang ada di sini ya, looping di sini ya. Habis looping di sini itu kan kemana, kalau misalkan punyanya Mbak Dwi Hanifah kemarin kan salah sebenarnya, ada ke bawah itu ya, itu yang itu salah sebenarnya. Harusnya kalau misalkan nggak ke bawah, kalau misalkan bacanya ke bawah kan selesainya kan setelah print ya, padahal selesai print kan yang membuat semua jadi N kan setelah ketemu stopper tadi, X tadi ya kan, ketemu X tadi ya, berarti itu yang kurang tepat di sana. Kalau misalkan benar ya saya kasih nilai ini, dari bawah sini ke atas ini udah benar, berarti dapat nilainya maksimalnya berapa ya kemarin ya, 5 sepertinya ya, 5. Jadi saya total semua nilainya, totalnya berapa. Kalau total benar semua nilainya 100 di sini ya. Nah, kalau misalkan ada yang salah seperti tadi ya tinggal dihitung aja yang salah ada berapa, nilainya jadi berapa. Ya kalau punyanya Mbak Dwi Hanifah ini dapatnya 87,5 ya. Kayak gitu ya teman-teman, ini salah satu cara misalkan saya ngoreksi flowchart ya. Jadi teman-teman perhatikan cara pengerjaannya, terus cara penulisannya ya, karena memang butuh ketelitian juga cara menulisnya. Oke, kayak gitu teman-teman untuk yang pertama, penilaian flowchart. Dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti ya saya lanjut ya. Bisa saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi sekarang langsung ke tema yang utamanya, berarti kita bahas untuk for next ya. Ini silakan kalau teman-teman mau ada yang rekam, ini saya juga rekam sebenarnya ya, nanti saya share di Google Drive. Oke, saya lanjut ke sini ya. Kalau kemarin kan teman-teman kan nyobanya X, apakah ada yang sudah nyoba yang pakai nomor? Karena nanti keterkaitan ya antara seterusnya, nanti antara nomor dengan, kalau biasanya teman-teman pakai X kan ya harus ada variasi ya, sehingga pakai stoppernya adalah pakai nomor. Yang kemarin sempat saya share ke teman-teman kayak gini ya, pakai nomor. Oke, contohnya kan hasilnya kayak gini, nomor 1 2 3 4 5, nanti ngeprint ada ngeprint nomor seperti ini ya, urutannya ya. Pasti yang sering dipakai adalah nomor kayak gini, karena urutannya adalah nomor, bukan lagi stopper yang lain kayak X kan, berarti dia masuk di data ya. Kalau data kan nggak semua kan data ada X nya kan kayak gitu. Coba kalau misalkan ketemu ternyata memang isiannya adalah X kan, nanti malah jadi beda lagi nanti hasilnya. Sehingga perlu teman-teman pelajari juga adalah stopper yang menggunakan nomor
ya, nomor ya, seperti waktu kita belajar looping ini kan sebenarnya yang saya ajarkan kan salah satu awal stoppernya kan juga menggunakan nomor ya, yang seperti yang di video sebelumnya itu juga teman-teman bisa buka lagi juga bagaimana untuk mencetak angka yang urut dari nomor 1 sampai 5, terus kemudian bilangan kuadrat dan seterusnya di sana. Jadi logikanya sebenarnya seperti itu. Saya refresh lagi ya teman-teman, supaya nanti pas di Fornex ini, karena keterkaitan sih teman-teman, jadi bisa sedikit membedakan antara GoTo dengan Fornex nanti. Ya kalau nomor kan pasti tentukan dulu maksimal nomornya berapa. Kalau misalkan kita coba punya data 5, berarti ya cukup di stop misalkan pada waktu nomor keempat ataupun kelima. Misalkan kelima di sini ya berarti jika lebih dari 5 baru dia akan berhenti ke 240 ini ya, baru akan ngeprint garis tutup terus kemudian end ya. Terus habis itu kan dia nyari, jika berarti if nya kan berarti baru satu yang pertama ya, karena di satu sini saya tuliskan di atas karena memang teman-teman ingat kan, kalau misalkan i nya itu tidak saya definisikan, itu pasti i nya adalah sama dengan 0 ya. Kalau misalkan ini enggak saya tulis gini, saya kosongin ini, otomatis i adalah pasti sama dengan 0, sehingga nomornya nanti yang pertama dicetak adalah 0 pasti. Sehingga kalau misalkan nomor kan dimulai dari 1, berarti variabel i-nya harus saya definisikan dulu. I sama dengan 1, supaya startnya adalah 1, kayak gitu. Ya 1, terus kemudian ini berarti baru 1 ya, berarti belum ke n, jadi ikut baris berikutnya. Terus semua baca semuanya kan, sampai di sini print terakhir, di print i, nama string dan seterusnya. Udah dapat ini, baru baca variabelnya lagi, i sama dengan i plus 1, kan tadi 1 ya di sini ya, 1 tambah 1 berarti kan 2. Habis 2 baru dia di loopkan lagi ke atas ya kan, dia ngulang lagi ke atas, berarti kan jadi i nya jadi 2, jadi poinnya 2 dan seterusnya. Jadi 2 plus 1 3, berarti naik lagi 4, terus 5 sudah 5 masih belum lebih dari 5 kan, berarti terus sampai ke 6. Di sini berarti poinnya ke 6, naik ke atas lagi 6 kayak gitu, berarti berarti kan 6 lebih dari 5 ya, berarti dia berakhir ya sampai ke 240 n kayak gitu. Udah tutup ya, kayak gitu aja. Ini untuk poin yang kemarin kita pelajari nomor, jika garis berhentinya itu adalah pakai i, sehingga nanti yang keluarnya seperti ini ya teman-teman, sampai 5 di sini, angka 5 ya. Kalau misalkan saya mau sampai 10 atau 100 Pak ya bisa, tinggal ditulis saja datanya berapa, nomornya berapa, yang mau di stop itu di angka berapa. Terus kalau misalkan ini mau saya stop di angka 4 itu bisa nggak Pak? Bisa, misalkan teman-teman tulisnya 4 ya, padahal datanya ada 5 misalkan, ya bisa ya, saya tulis saja 4 kayak gini, dia kan berhenti juga kan di angka 4 kan, lebih dari 4 dia berhenti kan, berarti yang dicetak cuma sampai nomor keempat saja ya, kayak gitu ya teman-teman untuk implementasinya. Dari logika ini mungkin ada yang masih teman-teman itu belum pahami ini dulu ya. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa dicoba ini juga ya, karena nanti pas ujian kan kita loopingnya bisa pakai if, bisa pakai for next, bisa pakai while when, nanti tergantung, bisa jadi antar misalkan absensi 1 sampai 10 saya minta pakai if GoTo gitu ya, atau misalkan seterusnya pakainya for, yang satunya pakai while when, itu bisa jadi ya, bisa jadi juga nanti saya acak juga bisa ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa kuasai semua. Oke, terus apa lagi? Kalau ini udah selesai, bisa saya lanjut? Nggak ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Gimana? Masih bisa mengikuti? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya bisa, nanti misalkan ada ya silahkan mau ditanyakan. Oke, ini untuk yang pakai GoTo, stoppernya adalah pakai nomor ya. Terus sekarang kalau pakai for next itu seperti apa ya, berarti kita buka dulu ya. Kalau misalkan for next ya, kurang lebih yang pertama teman-teman
ini saya lihatkan dulu programnya ya. Contohnya kalau for next itu kayak gini, pasti di atas ada judul ya, biasalah ada judul kayak gitu. Terus kemudian ada for, ya for diikuti dengan variabelnya apa, ya nama variabelnya apa. Nah sama dengan satu, nulisnya tuh for to kayak gini, kalau for itu kayak gitu ya. Jadi for diikuti nama variabelnya apa sampai ke berapa. Terus kemudian diikuti badan loop ya. Ini badan loop ya teman-teman, ada read, print, input dan seterusnya, itu namanya badan loop. Jadi for next itu ibaratnya mengapit, kalau go to tadi kan itu ya diloopingkan ke dari bawah ke atas lagi, terus di tengah-tengahnya itu kan namanya badan loop ya. Kalau for next itu juga sama, jadi antara for itu sebagai tanda paling atasnya, dia mulai startnya itu di for itu, terus kemudian setelah for nulisnya adalah seperti ini, for diikuti nama variabelnya, terus kemudian setelah for itu diikuti badan loopnya tadi. Kalau badan loop ada read, print, input, data dan seterusnya di sana. Terus diakhiri kalau untuk goto tadi, kalau goto untuk mengulangi ke atas, kalau pakai goto kan ini berarti nextnya ini kan saya ganti goto ya, goto 40 kan kayak gitu. Kalau for next itu cukup ditulis next aja, next kayak gini, terus A, berarti A dia balik lagi ke atas kayak gitu ceritanya. Kalau for next itu nulisnya kurang lebih kayak gini, sehingga kalau saya print ya hasilnya seperti ini, ada nomor, ada nama, ada hobi ya, ya kan sama kan, read nama string, hobi string, print A nama string, hobi string, next A, terus datanya saya tulis juga di bawahnya ya kayak gitu. Berarti nomornya nanti akan terhitung semua 1 sampai 2. Terus sekarang coba saya gambarkan dulu ya di ya, ini tadi for next teman-teman, for next ya. Kalau for next kita belajarnya ini for next. Oke. For next tadi berarti nulisnya for di sini ya, for, terus namanya apa, nama variabelnya diikuti nama variabel, terus kemudian kalau nama variabel itu seperti nulisnya tadi x to y step z. Ini artinya mesti contohnya gini teman-teman. Kalau tadi kan saya nulisnya kan for ini ya, terus 1 to 2 ya kan, nulisnya kan kayak gitu, 1 to 2 kayak gitu ya. Ya ini kalau misalkan saya tulis variabelnya ini yang namanya kan for tadi, terus kemudian ini adalah variabelnya di sini ya, ini variabelnya maksudnya. Terus kemudian ini x, ini y ya, diikuti itu y di sini. Terus kemudian z-nya mana Pak? Kalau z-nya itu sebenarnya step. Step itu artinya naiknya itu berapa? Bisa naiknya bisa plus, step ini itu bisa plus atau bisa minus. Kalau misalkan kita dari 1 ke 2, berarti artinya kan itu nambah 1 ya teman-teman ya, nambah 1 teman-teman ya. Berarti kalau misalkan lengkapnya saya tulis di sistem itu nanti seperti ini lengkapnya, step 1 atau step plus 1. Biasanya cuma step 1 gitu aja kalau positif ya. Kalau misalkan negatif ya berarti minus 1, itu berarti berkurang. Kalau misalkan ini bertambah kan berarti cukup aja ditulis step 1 gitu aja. Terus kalau misalkan 1 ini sebenarnya ini bisa disingkat, artinya nggak usah ditulis step 1-nya ya, karena cuma 1 jadi nggak usah ditulis saja. Jadi otomatis kalau nggak ditulis seperti ini ya pasti dia nambahnya adalah nambah 1 ya. Kalau misalkan dirubah Pak, misalkan bisa jadi dikembangkan kayak gini jadinya, misalkan 1 tuh 10 gitu ya, terus kemudian tambahnya step, saya tulis step gini 2 misalkan, berarti kan dia plus 2 ya, nambah 2 berarti nanti nomornya urutannya adalah 1, terus ditambah 2 berarti ada 3, ditambah lagi 5 dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi for itu cara nulisnya seperti ini. Jadi seperti yang tadi kan untuk stoppernya ya kan, kalau pakai logikanya if sama goto kan ya, jadi diganti dengan logika yang ada di sini for ini. Oke,
Ini adalah logika untuk pemberhentian stopper tadi, istilahnya yang di awal mulai untuk looping tadi. Terus kemudian seterusnya for ini kan diapit dengan for sama next, jadi di tengah-tengahnya itu adalah namanya badan loop ini ya. Ya, badan loop ini, kalau badan loop ini kan berarti seperti saya sampaikan tadi, ada bisa print, bisa input, bisa read, bisa macam-macam lah di dalamnya lah. Nah, kalau setelah semua selesai diakhiri dengan next. Next itu untuk looping kembali lagi ke atas lagi. Kalau biasanya ini yang lawannya sebelum ini kan pakainya yang goto tadi ya, kayak gitu. Oke, itu untuk next. Dan nextnya pun diikuti variabelnya apa. Kalau misalkan tadi variabelnya A, ya berarti next A, berarti dia ngitung lagi A lagi, nambah lagi sesuai dengan loopingnya stepnya ini tadi ya, variabelnya ini tadi. Oke, jadi variabel numerik ya, X itu nilai awal, Y nya itu nilai akhir ya, nilai awalnya apa, nilai akhirnya berapa. Kalau Z itu bisa positif, bisa negatif untuk stepnya tadi. Oke, jadi awal mula itu for itu basicnya adalah ini untuk for next ya, kayak gitu, for next ya. Terus kemudian selanjutnya saya contohkan kalau dalam bentuk flowchart itu ya. Kalau for next itu kalau dalam bentuk flowchart itu penggambarannya kayak gini teman-teman ya. Ya, penggambarannya terlihat ya. Ya, jadi start kan sama, start print start, terus kemudian print judul. Sorry, saya ganti aja ya, start, terus kemudian print judul. Habis itu ini tadi ya, A sama dengan 1 tuh 2. Ini tadi yang variabelnya tadi yang for tadi. Jadi simbol for itu ini teman-teman, ini simbol for. Jadi simbol for itu kayak gini ya, terus gini ini ya. Terus diikuti badan loopnya kan ya, diikuti badan loop kan ya. Ya, badan loop kan ini read, print, dan seterusnya tadi. Ini badan loopnya apa, badan ya. Terus kemudian diakhiri dengan apa, next. Kalau ini simbol next itu kayak gini ya, ini next artinya ya, ini next. Jadi for ini for ya, ini itu ibaratnya next ya. Next nggak perlu teman-teman tulis next kayak gini, nggak apa-apa, cukup bulatan kayak gini aja, terus titik-titik ke atas, putus-putus ke atas gitu aja udah, dan menyimbolkan ini adalah for sama next ya, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan di sini contohnya kan saya nulisnya juga nggak saya tulis for juga kan, di sini kan nggak ada for-nya pun juga nggak apa-apa, karena simbol for ini juga bisa dikatakan ini simbol for. Jadi cukup teman-teman tulis variabel di dalamnya. Kalau misalkan variabelnya di dalamnya tadi kalau A, jadi ya sudah, tulisnya cukup kayak gini aja, A sama dengan 1 tuh 2 ya. Stepnya pasti 1 karena saya nggak tulis saya step 1, berarti pasti dia 1. Jika dia lebih, jika sudah sampai kedua, berarti kan dia akan berhenti. Jika sampai kedua kan berarti masih ditulis lagi di sini ya, dihitung lagi. Setelah lebih dari itu kan berarti n, bacanya berarti setelah sampai 1 sampai 2 sudah terpenuhi di sini, sudah terpenuhi, berarti ya dia langsung n, berakhir kayak gitu. Tinggal diikuti pembacaannya. Kalau misalkan read di sini misalkan saya contohkan adalah yang pertama nama sama hobi ya, nm string sama hobi string kayak gitu. Terus datanya kan nggak saya tulis sebenarnya, datanya nggak saya tulis, pasti ada nama sama hobi lah, pasti ada kayak gitu. Terus kemudian baru di printnya apa, print A yang pertama ya kan, print A di sini adalah A yang pertama. Terus namanya siapa, hobinya apa. Setelah itu berarti kan next lagi, next A lagi, baru 1 ya kan, baru 1 berarti naik kembali ke atas, berarti 1 sudah, berarti kan lanjut ke berikutnya, berarti step kedua berarti 2 ya, berarti 2 di sini data kedua dibaca, nama string A string, di dalamnya pasti juga ada datanya apa kan, data kedua dibaca, berarti print 2, nama stringnya yang kedua juga, hobinya yang kedua. Terus di sini balik next A lagi, ternyata di sini cuma sampai 2 aja ya, berarti sudah berhenti n.
berakhir. Kayak gitu sebenarnya teman-teman kalau untuk for next. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena waktunya juga kurang 2,5 menit, jadi nanti kita ganti dulu ya, ganti ruang zoom-nya dulu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih agak bingung? Ya nanti coba kita lihat lagi untuk programnya ya. Oke, belum ada berarti saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini tadi contoh yang pertama ya, pakai print tadi kan, berarti ya kayak gini ya, nomor, nama, hobi ya. Ini for, berarti kan diikuti nama variabelnya apa ya. A sama dengan 1, tuh 2 di sini. Terus kemudian read badan loopnya, diikuti read kan nama sama hobi di sini. Baru print A, nama string, hobi string. Terus kemudian next A, dia baca lagi kedua dan seterusnya. Dikasih ini data yang pertama ya, pasti otomatis ya, ini data yang kedua. Ini A1, ini A2. Ya. Kenapa kok bisa dua gini Pak? Pasti karena read-nya di sini ya, karena kita definisikan read-nya adalah nama string, hobi string, berarti otomatis kalau udah mengikuti yang ini berarti dia adalah data yang pertama. Jadi ini data yang pertama, ini data yang kedua. Oke, kayak gitu teman-teman, sambil kita switch ya ke ruangan yang baru. Tadi sampai ini ya. Oke, ini contoh yang pakai read data ya teman-teman. Ingat ya, kalau ini badan loopnya sama sih ya, badan loop teman-teman kalau misalkan seperti yang kemarin pakai if dan seterusnya itu juga masih berlaku ya. Kalau misalkan teman-teman dalamnya juga ada if-nya gitu, kalau misalkan jika lebih dari, kalau gaji seperti kemarin ya, jika gajinya itu apa dan seterusnya itu ya bisa dikembangkan kayak gitu. Hanya saja stoppernya adalah for sama next. Di badan loopnya itu adalah dikembangkan juga yang lain. Kalau bisa pakai if, bisa pakai logika lain lah, bisa dimasukkan di dalamnya. Jadi karena soalnya pun sama ya, sebenarnya soalnya nanti itu sebenarnya sama kayak yang kemarin itu, cuma bedanya teman-teman pakai yang logika for sama next ya. Terus tadi saya rekam ya, oke. Terus saya lihatkan kalau contohnya pakai input ya. Kalau pakai input itu agak beda sedikit ya teman-teman ya. Kalau for next-nya pakai input berarti ya for next-nya bisa dikatakan ya for next di dalam for next ya. Ya bukan for next di dalam for next sih. Dia artinya ada dua for next di sana ya. Karena for next yang pertama adalah untuk inputannya ya. Di sini adalah input, contoh inputnya ya. Sebenarnya sama ya, nama string sama hobi variabelnya sama. Hanya saja kalau misalkan pakai for sama next dan menggunakan input ini, itu di variabelnya itu dikasih tanda kurung kayak gini teman-teman, tanda kurung. Terus di dalamnya itu adalah variabelnya ini ya, bisa A, bisa I dan seterusnya. Kalau misalkan ini i berarti i ya variabelnya, berarti nama string ditambah i di dalamnya sini, koma, hobi string, terus kemudian dalam tambah ada i seperti ini. Terus kemudian next i ya. Jadi ini berarti kan input data kalian yang pertama kan sebutnya kayak gitu ya, input i yang pertama dulu kan, nama i, hobi i. Habis itu next i yang berikutnya, yang kedua, berarti input nama i yang kedua, hobi string yang kedua. Jadi ibaratnya dikasih label dulu lah, inputan mana yang i pertama, mana yang i kedua. Jadi dikasih tanda seperti ini ya. Kalau read kan berarti lebih mudahnya lagi, read kan sudah sama, read sama data ya. Artinya kalau readnya ada dua data, berarti otomatis dua data yang pertama itu adalah i yang pertama atau a yang pertama tadi ya. Kalau misalkan dua data berikutnya berarti adalah yang seterusnya, nomor 2 dan seterusnya kayak gitu. Kalau input berarti teman-teman harus definisikan dulu i yang pertama itu yang mana, i yang kedua itu yang mana. Jadi ditambahkan ada i seperti ini. Oke. Habis itu CLS
CLS itu apa? Clear screen ya, diingat-ingat Pak ya. CLS itu clear screen, kalau input biasanya dikembangkannya ada clear screen di sana supaya menghapus layar. Yang dihapus cuma layarnya aja ya, datanya tetap tersimpan kayak gitu. Terus kemudian di print nama hobi seperti itu. Terus kemudian ada for lagi. For yang kedua ini adalah untuk apa? Untuk mencetakkan datanya tadi ya. Dicetak setelah ada input, berarti dicetak langsung di sana. Terus kemudian ada for i sama ya. Terus di dalamnya tinggal yang input ini tadi diganti jadi print ya. Udah, tinggal di print aja seterusnya sampai selesai. Nanti hasilnya adalah nanti ini berarti kan nama yang pertama ya, misalkan siapa, Fani misalkan ya, Fani, terus hobinya apa, belajar. Terus siapa, Hendri misalkan ya, terus hobinya masak ya. Udah, nanti keluarnya kayak gini. Udah kan, selesai. Ini untuk input ya, pakai input itu agak berbeda, jadi memang ada step-stepnya ya di sana. Oke, terus kemudian ya ini pengembangan aja sih. Ini kan sama for A atau 2 diinputkan ada input ketika namamu supaya lebih itu ya, bisa berinteraksi ya. Kalau input kan memang harus interaksi, jadi interaksi dengan usernya, jadi ditambahkan seperti ini. Oke, hasilnya apa ya, sama. Sorry, bukan kayak gini. Kalau misalkan kita blok ini, yang di run namanya ini aja ya. Ya sama kayak tadi kan, Fani belajar ya, terus Hendri masak misalkan, udah sama kan ya. Oke, ini adalah basicnya Fornex. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk Fornex ini ya? Ya, jadi teman-teman habis ini dicoba semua ya. Yang ini tadi saya sampaikan dari bagaimana cara menggunakan for untuk input, ditulis ini, teman-teman ketik sama seperti ini ya, supaya ngalami juga feel-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nyoba ini, kalau bisa jangan langsung baca ini terus diketik langsung, sama aja ngetik nanti kayak gitu ya. Coba dipahami, setelah dipahami ini baru teman-teman ketik sendiri tanpa melihat. Misalkan lupa Pak ya, nanti sambil dilihat kadang-kadang lah, supaya atau gimana kan, supaya ada memori ya kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan coba dari yang for ini, terus kemudian yang next juga, next tadi yang next 3 ini dicoba bedanya apa supaya dapat latihannya ya. Ya, setelah teman-teman coba ya, antara read sama input udah selesai tadi, terus kemudian ada contoh latihan yang lebih dikembangkan lagi, cuma ini masih dasar ya. Itu adalah kayak gini. Ini nggak kelihatan kodenya ya, nanti hasilnya kayak gini teman-teman ya, sederhana ya. Cuma teman-teman buat supaya hasilnya jadi kayak gini, nomor 1, 2, 3, 4, terus namanya siapa, namanya bebas ya teman-teman, nggak hanya ini bebas namanya apa, alapannya pun juga bebas, teman-teman kalian aja lah. Terus kemudian gajinya pun juga bebas, mau 1 juta, 10 juta, 5 juta dan seterusnya, bebas lah di dalamnya ya. Terus kemudian jangan lupa di sini ada jumlah gajinya ya, dijumlahkan gajinya. Jadi gajinya ini nanti adalah hasil penjumlahan seperti ini. Jadi supaya plug hasilnya kayak gini ya teman-teman ya, hasilnya plug kayak gini. Nah, silahkan ini kalau misalkan di MasterChef itu namanya apa, duplicate dish ya, ya kayak gitulah ibaratnya ya. Kalau misalkan ini berarti teman-teman cara lah bikinnya kayak gini. Yang duplicate adalah ini ya, logikanya bukan datanya. Kalau datanya terserah lah teman-teman, yang intinya jadinya nanti adalah gaji semua tertulis, terus yang terakhir ada penjumlahan gajinya ya. Ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada gambaran?
Ya, itu ya. Kalau misalkan udah ya berarti saya stop share ya. Udah dicatat ya, perlu ini nanti kan sudah teman-teman juga sudah nge-screenshot ya, di screenshot sendiri ya, nanti tadi dicoba juga dibuat latihannya ya. Udah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya berarti silakan, masih ada waktu 35 menit ya, berarti teman-teman dicoba aja, dicoba dulu. Itu kalau latihan ya berarti kita bahas aja di pertemuan berikutnya hasilnya, nggak usah dikumpulkan, tapi buat teman-teman latihan. Ingat, kalau latihan berarti juga dikerjakan ya, bukan latihan karena nggak dikumpulkan jadi nggak dikerjakan. Jadi buat latihannya teman-teman ya. Nanti kedepannya nanti ya saya tambahin lagi, lebih sulit lagi, lebih sulit lagi ya, kayak gitulah ya. Udah ada, saya tutup ya.